Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya di sini Muhammad Nur. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait desain pondasi. Oke, di sini pertama ada tiang pancang. Di sini maksud dari tiang pancang adalah pondasi bagian dalam sesuai dengan namanya. Tiang pancang adalah komponen bangunan yang terbuat dari kayu, beton atau baja. Yang biasa digunakan untuk memindahkan beban permukaan ke permukaan yang lebih rendah di dalam tanah. Dari segi kegunaannya, pondasi tiang ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tiang tunggal dan tiang kelompok. Sedangkan dari segi material yang digunakan sebagai tiang pancang ini dapat dibagi juga menjadi tiang kayu, tiang baja, atau tiang beton pracetak, tiang beton prategang, dan tiang komposit. Selanjutnya, di sini yang kedua manfaat dari tiang pancang. Di sini kita dapat lihat pada saat tanah di bawah struktur mengalami kompresibilitas yang tinggi, tanah tidak dapat menahan beban yang dipindahkan dari struktur di atasnya. Dengan kata lain, pondasi tiang digunakan untuk memindahkan beban yang bekerja pada struktur di atasnya hingga lapisan tanah menjadi keras. Kemudian di manfaat yang lainnya, jika tanah di bawah struktur memiliki sifat ekspansif atau swelling atau mengembang, sifat fisik tanah seperti indeks batas plastis atau limit plastis dan sifat mekanik kedalaman gaya tidak dapat menggunakan pondasi yang dangkal sehingga dapat digunakan pondasi tiang pancang. Pada pondasi ini kita dapat mendesain sampai kedalaman dengan melakukan perluasan area tanah ekspansif atau swelling. Kemudian manfaat lainnya pada bangunan seperti tower dan struktur lepas pantai, pondasi tiang dapat menahan beban ini lebih baik daripada pondasi dangkal ketika sering terkena pengangkatan. Manfaat lainnya untuk mengangkat beban bangunan di atas permukaan tanah atau ke dalam lapisan tanah. Dalam hal ini beban vertikal dan beban lateral mungkin terlibat. Kemudian ada juga untuk pengendalian lendutan atau penurunan saat kaki direntangkan atau telapak kaki berada di tepi tanah atau di bawah lapisan kompresi tinggi. Baiklah, selanjutnya contoh kasus di lapangan. Pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang akan terjadi di lapangan. Terkadang sesuatu dapat menghalangi pengerjaan yang dihadapi kontraktor saat menumpuk. Inilah contoh-contoh beberapa masalah umum yang terkait dengan akumulasi. Yang pertama adalah kondisi tanah yang kurang baik. Ini yang menjadi dasar contoh kasus di lapangan yang sering tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan, apa yang sudah didesain. Kemudian kondisi tanah lunak di lokasi yang menyebabkan dorongan yang cukup besar ke samping. Kemudian juga tumpukan yang biasa disebabkan memungkinkan miring dan perlu dipasang kembali atau didesain ulang. Kemudian untuk menstabilkan kondisi tanah lunak diperlukan dehidrasi yang cukup. Pekerjaan tanah juga dapat dilakukan melalui atap terbuka di mana penggalian tanah terdiri dari teras-teras yang cukup lebar sehingga bebannya tidak terlalu besar. Saat melakukan penggalian tanah juga disarankan untuk tidak terlalu banyak menyimpan tanah hasil galian karena tanah akan mengalami kelebihan beban. Oke, di sini kita dapat melihat contoh perhitungannya. Ini dia. Kemudian ya, kemudian ini hasilnya. Dapat lihat di sini. Ini contoh perhitungannya saja. Selanjutnya di sini ada bore pile. Bore pile ini adalah pondasi yang dalam berbentuk tabung yang fungsinya meneruskan pemindahan beban struktur bangunan di atasnya dari permukaan tanah ke lapisan tanah keras di bawahnya. Pondasi tiang bor atau bore pile memiliki fungsi yang sama dengan pondasi tiang bor lainnya.
Pondasi ini sangat cocok digunakan pada bangunan padat karena tidak menimbulkan kebisingan atau getaran yang tidak akan berdampak negatif pada bangunan sekitarnya. Namun dalam pembuatan pondasi bore pile ini membutuhkan peralatan yang berskala besar sehingga hanya digunakan untuk proyek yang berskala besar. Jadi bore pile ini hanya digunakan untuk proyek-proyek yang besar, tidak untuk proyek-proyek yang kecil. Di sini pelaksanaan pondasi bore pile. Pertama-tama bor lubang di tanah, kemudian pasang pondasi tiang bor di tanah, dan kemudian isi tanah dengan batang, baja, tuang beton berkualitas tinggi yang telah dirakit, dan itu juga bisa dilakukan di lokasi proyek. Jadi bisa dilakukan di lokasi proyek atau bisa dibuat terlebih dahulu di pabrik. Jika terdapat air di dalam tanah, maka diperlukan pipa besar atau dinding lubang yang biasa disebut dengan selubung. Sementara untuk mencegah selip, maka dibuang saat beton dituang. Jika tanah tidak memiliki daya dukung beban dari tanah untuk menahan beban bangunan, maka tiang pondasi merupakan salah satu pondasi bangunan. Pondasi bore pile ini merupakan pondasi dalam yang masih sama dengan pondasi tiang pancang. Perbedaannya itu hanya terletak pada metode pembuatan dan pemasangannya, serta alat-alat yang digunakan dalam pabrik atau pada saat pekerjaan di pabrik. Selanjutnya, ini salah satu manfaat dari bore pile. Oke, selanjutnya pondasi sumuran. Pondasi sumur merupakan bentuk transisi antara pondasi dangkal dan pondasi tiang pancang. Pondasi ini juga digunakan jika landasan jalan terletak di kedalaman yang relatif dalam. Jenis pondasi dalam yang dituang menggunakan elemen beton dan kerikil sebagai bahan pengisi biasanya terbuat dari beton bertulang atau beton pracetak. Biasanya digunakan pada proyek-proyek jembatan di Indonesia dengan diameter 250 cm, 300, 350 sampai 400 cm. Ini syarat-syarat penggunaan pondasi sumuran. Persyaratannya daya dukung pondasi harus lebih besar dari beban yang dipukul pondasi. Kemudian penurunan yang terjadi harus cocok batas yang diizinkan, yaitu 2,54 cm. Alasan digunakannya pondasi sumuran adalah jika tanah keras melebihi 3 meter, maka pondasi pijakan kaki atau jenis pondasi langsung lainnya tidak ekonomis. Kemudian jika permukaan air terlalu tinggi, maka konstruksi plat beton akan sulit karena air harus dipompa keluar dan dibuang keluar lubang galian. Dan alasan lainnya, pondasi sumur adalah pilihan yang tepat untuk konstruksi di mana tanah keras berada pada ketinggian 3-5 meter. Selanjutnya, ini manfaat-manfaat dari pondasi sumuran. Jika ada banyak batu dan tiang pancang, tidak dapat diangkut, maka dapat digunakan pondasi yang dalam. Kemudian pondasi sumuran ini tidak perlu menggunakan alat berat. Kemudian biayanya lebih murah di beberapa tempat. Hanya saja ada kekurangannya, yaitu hasil internal dari pemasangan dasar tidak dapat dikontrol karena batu dan mortir terlempar dari atas. Kemudian kekurangan lainnya adalah penggunaan bahan yang terbuang. Kemudian juga tidak dapat menahan gaya horizontal karena tidak ada batang baja. Dan untuk tanah sulit menggunakan pondasi karena sulit digali. Ini contoh perhitungan pondasi sumuran. Di sini kemudian aplikasi-aplikasi pendukung yang digunakan dalam perencanaan tiang pancang, bore pile, dan pondasi sumuran. Dapat menggunakan Microsoft Visual Basic untuk menghitung daya dukung pondasi dalam dengan menggunakan data boring, sondir, dan SPT dari suatu proyek pembangunan. Kemudian ada aplikasi SAP 2000 dan juga aplikasi ETAP. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.